Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM S1 S1 22025, kelas C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membahas sebuah sintaks, yaitu dictionary dalam bahasa Python. Dictionary atau dikenal sebagai kamus menyimpan sebuah nilai data dalam pasangan kunci atau key dan value. Dictionary merupakan sebuah kumpulan yang terurut dan dapat diubah namun tidak mengizinkan nilainya duplikat. Contoh dari pasangan kunci nilai yaitu di mana di sini terdapat sebuah data di mana memiliki pasangan, di mana brand untuk contoh dari kunci itu ada brand, model, dan year, sedangkan untuk nilai ada Ford, Mustang, dan 1964 yang dimuat dalam sebuah variabel yang dimasukkan ke dalam sebuah tanda kurung kurawal. Baik, untuk lebih lanjut kita akan membahas ke contoh dalam membuat dan mencetak kamus. Baik, pertama-tama kita akan memasukkan sebuah variabel, misalnya di sini dik. Kemudian kita masukkan tanda kurung kurawal. Setelah kita membuat variabel dan membuat sebuah kurung kurawal, saatnya kita memasukkan data dengan membuat sebuah kunci atau key. Di sini misalnya border, kemudian untuk nilainya itu kita masukkan misalnya kita buat sebuah data diri, misalnya name, kemudian kita masukkan nilainya, misalnya dia. Selanjutnya kita buat lagi kata kunci yang lain, yaitu kelas. Selanjutnya umur, kita pakai tanda koma untuk pemisahan datanya. Kemudian di sini umur 19. Selanjutnya, jika kita sudah menampilkan sebuah data yang diisi dengan key dan value, kita masukkan pemanggilan dengan menggunakan fungsi print. Kemudian kita masukkan variabelnya. Kita coba panggil atau run. Di sini tampil output menampilkan bahwa name sama dengan nama, kemudian kelas sama dengan C, dan umur sama dengan 19. Ini untuk proses pembuatan dan pemanggilan dalam dictionary. Selanjutnya di sini ada item kamus atau item dictionary. Item dictionary diurutkan, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Item kamus disajikan dalam pasangan kunci, yaitu nilai, kunci, dan nilai, dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Jadi di sini kita akan masukkan sebuah kata kunci untuk memanggil sebuah pesan. Di sini kita ingin menampilkan kata kunci atau nilai dari kelas C. Kita tampilkan, kita masukkan dulu kurung sikunya. Kemudian kita masukkan kata kunci apa yang nilai apa yang ingin kita tampilkan nantinya. Misalnya di sini saya akan tampilkan nama. Maka saya memasukkan kata kunci itu ke dalam dictionary. Di sini yang tampil hanyalah
Di sini yang tampil hanyalah isi dari kata kunci name. Kenapa yang lain tidak muncul? Karena kita hanya berfokus atau hanya memanggil kata kunci name saja. Jika kita ingin memanggil lebih dari 2 kata kunci, kita bisa menggunakan print lagi, kemudian kita masukkan kata kunci yang kedua. Seperti ini. Di mana Fadia dan C. Namun, perlu diingat, kita tidak bisa menggabungkan kata kunci seperti ini, karena nanti akan terjadi error. Jadi dalam pembuatan atau dalam memasukkan kata kunci itu kita tidak bisa menggabungkan antara kata kunci lebih dari 2 kata kunci dalam satu pemanggilan, kecuali kita membuat fungsi baru lagi di bawahnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, dipesan atau tidak diurutkan. Ketika kita mengatakan bahwa kamus itu diurutkan, berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan pernah berubah. Tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan. Kita dapat merujuk ke suatu item dengan menggunakan sebuah indeks. Dapat diubah. Dictionary bersifat changeable, artinya kita dapat mengubah, menambah, atau menghapus item setelah kamus dibuat. Namun, dalam duplikat itu tidak diizinkan, karena dictionary tidak boleh memiliki 2 item yang sama. Misalnya di sini ada contoh, nilai duplikat akan menimpa nilai yang sudah ada. Kita coba. Di sini kita akan menambahkan umur yang terbaru. Di sini saya akan masukkan umur yang terbaru, yaitu 20 tahun. Kita hapus dulu kata kuncinya. Di sini akan memanggil keseluruhan dari variabel dict atau data yang ada dalam variabel dict. Di mana di sini output menampilkan keseluruhan dari data, namun untuk line keempat atau umur sama dengan 19 tahun tidak ditampilkan ke dalam output karena data ini telah ditimpa oleh nilai yang terbaru dalam kata kunci yang sama, yaitu umur. Kemudian di sini kita akan menghitung panjang dari sebuah dictionary. Kita dapat menggunakan fungsi len. Contohnya itu kita akan mencetak jumlah item dalam kamus. Di sini kita masukkan dulu fungsi len. Seperti ini. Kemudian kita lakukan proses pemanggilan, di mana nantinya output akan menampilkan jumlah dari data yang ada dalam variabel dict. Di sini hanya menampilkan 3 data, padahal bisa kita lihat di dalam dict ini ada sebanyak 4 pasangan, namun untuk baris keempat ini tidak terhitung karena sudah dianggap tertimpa, karena sudah ditimpa oleh nilai terbaru atau value yang terbaru. Kecuali kita mengganti kata kuncinya dengan menggunakan tinggi, misalnya 159 berapapun. Namun jika kata kuncinya tetap duplikat atau bersifat double, maka program atau output hanya akan menampilkan panjang dari kamus itu sesuai dengan seberapa berbeda atau seberapa banyak sebuah kata kunci yang ada dalam variabel tanpa adanya duplikat. Selanjutnya di sini ada item kamus dengan menggunakan tipe data. Nilai dalam item kamus dapat berupa sebuah tipe data apapun. Contohnya di sini tipe data string, integer, boolean, dan daftar.
Jadi kita coba dulu, kita ganti misalnya di sini apakah IT. Sini kita pakai true. Ini untuk string. Kemudian ini boolean. Ini untuk integer. Kita ganti saja. Ini untuk integer. Kemudian berat. Di sini berat misalnya 49,1. Ini tipe data float. Kita coba tampilkan hasil dari program ini. Oh, di sini juga kita akan tambahkan list. Di sini misalnya fruits. Sini kita masukkan apel, kemudian banana, dan pear. Oke, di sini sudah ada sebanyak 5 jenis tipe data, ada string, boolean, integer, float, dan list. Kita coba tampilkan. Di sini menampilkan secara keseluruhan tanpa adanya error karena dalam Dict itu dapat memuat lebih daripada satu tipe data. Tanpa harus kita mendefinisikan bahwa nilai tersebut atau data tersebut merupakan tipe data apa. Jadi program langsung membaca bahwa tipe data itu merupakan tipe data yang sesuai dengan program tersebut. Selanjutnya ada jenis. Dari perspektif Python, kamus didefinisikan sebagai sebuah objek tanpa tipe data Dict. Contohnya di sini kita akan mencetak sebuah tipe data kamus dengan menggunakan fungsi type. Kita langsung tambahkan saja type-nya. Seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa dari variabel Dict ini adalah tipe data apa. Dia menampilkan tipe data dari variabel Dict adalah dictionary. Karena dictionary itu merupakan sebuah gabungan dari atau pasangan dari data, value, dan key dan value. Selanjutnya di sini ada konstruktor Dict. Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor Dict untuk membuat sebuah kamus. Contohnya di sini kita akan membuat metode Dict untuk membuat kamus. Sini kita hapus dulu. Sini kita buat variabel, misalnya sini kamus. Kemudian kita tambahkan Dict. Fungsi Dict. Kemudian kita masukkan nilai. Ingat dalam pembuatan Dict ini atau kamus, kita menggunakan kurung biasa, bukan kurung kurawal. Di sini kita tampilkan dulu nama. Kemudian misalnya namanya Fadia. Selanjutnya, jadi untuk setiap pasangan nilai itu tetap kita gunakan tanda koma sebagai pemisah
antara data yang satu dengan data yang lain. Kemudian di sini age umur 19. Selanjutnya jurusan, ya jurusan saja. Di sini kita masukkan teknik informatika seperti ini. Kemudian kita titik kalau pembuatan dari fungsi dik, dia tidak menggunakan lagi titik 2, namun dia menggunakan tanda sama dengan. Dan juga kita perlu perhatikan bahwa kunci dari pasangan tersebut tidak menggunakan lagi tanda kutip 2. Jadi ini kita hapus supaya tidak terjadi error. Ini juga kita gunakan tanda sama dengan, semuanya kita ganti dengan tanda jadi untuk setiap key-nya itu kita hilangkan atau tidak menggunakan tanda kutip 2. Hanya yang digunakan itu hanya untuk setiap value atau nilainya. Selanjutnya kita lakukan proses pemanggilan dengan menampilkan print, kemudian kita panggil kamus. Di sini menampilkan isi dari fungsi dik, ada nama, usia, dan jurusan sesuai dengan yang tampil di output. Jadi di sini kita bisa melihat walaupun yang kita tampilkan adalah kurung biasa, namun output menampilkan tanda kurung kurawal sebagai ciri khas dari dik atau dictionary. Yang terakhir ini ada koleksi Python, yaitu array. Ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python, ada daftar, tuple, set, dan kamus. Dalam daftar itu merupakan kumpulan yang terurut dan dapat diubah, mengizinkan anggotanya untuk duplikat. Sedangkan untuk tuple, mengoleksi yang tertata dan tidak dapat diubah, mengizinkan anggotanya untuk duplikat. Kemudian ada set, di mana set ini tidak berurutan, tidak dapat diubah dan tidak terindeks, dan tidak ada anggotanya yang terduplikat. Yang terakhir adalah kamus atau dictionary, di mana dalam dictionary ini merupakan kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah dan tidak ada anggotanya yang diduplikat. Sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu mengakses item kamus. Kita dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Di sini contohnya kita akan memanggil sebuah kata kunci dalam sebuah variabel. Sini kita buat dulu variabelnya. Masukkan variabel dik, kemudian kita masukkan tanda kurung kurawal. Selanjutnya kita masukkan data atau pasangan dari kunci dan value. Kita masukkan nama, selanjutnya kelas, kemudian jurusan. Ini adalah 3 pasangan kunci dan value. Sekarang kita akan memanggil data dari variabel dik. Kita masukkan dik. Selanjutnya kita akan memasukkan kata kunci yang ingin kita panggil.
Misalnya kita akan memasukkan kata kunci nama. Pada bagian ini kita tetapkan dalam sebuah variabel baru, misalnya variabel x. Jadi variabel x ini akan mengambil nilai dari variabel dict atau mengakses nilai dari variabel dict. Ini kita lupa kita tambahkan print. Kemudian kita tambahkan fungsi print. Kita masukkan variabel x. Dimana di sini output menampilkan nilai dari kata kunci nama, yaitu Fadia, sesuai dengan isian yang ada dalam kata kunci nama. Ada juga metode yang disebut dengan get, di mana get ini dapat memberikan hasil yang sama di dalam program. Kita coba. Di sini kita tidak ubah lagi nilai dari dict ini, kita langsung saja tambahkan metode get seperti ini. Kita coba tampilkan. Untuk get ini kita gunakan tanda kurung biasa. Kita coba running, dimana output menampilkan hasil dari kata kunci, nilai dari sebuah kata kunci, yaitu karena kita memanggil kata kunci nama, maka yang tampil adalah nilai dari kata kunci nama, yaitu Fadia. Selanjutnya, dapatkan kunci. Metode ini, yaitu key, akan mengembalikan daftar semua kata kunci dalam kamus. Jadi di sini kita akan menampilkan keseluruhan kata kunci yang ada dalam variabel dict. Caranya dengan kita tambahkan key. Kemudian karena kita tidak lagi ingin memanggil satu kata kunci, sekarang kita hapus kata kuncinya. Oke, kita panggil. Di sini output menampilkan bahwa dict keys adalah nama, kelas, dan jurusan, di mana dari ketiga tampilan ini merupakan sebuah kata kunci yang ada dalam variabel dict. Daftar kunci adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin di dalam daftar kunci. Contohnya di sini, tambahkan item baru ke kamus asli dan lihatlah apakah daftar kunci juga diperbaharui. Kita coba. Di sini kita tetapkan program yang pertama. Selanjutnya kita akan mengganti sebuah kata kunci atau menambahkan kata kunci. Menambahkan kata kunci. Misalnya di sini kita akan menambahkan fakultas. Kita masukkan terlebih dahulu variabel. Kemudian kita tambahkan kata kunci yang ingin kita tambahkan di dalam daftar, yaitu fakultas sama dengan teknik. Kita hapus. Oke. Selanjutnya kita lakukan pemanggilan dengan fungsi print. Kita lihat perbedaannya, di mana pada output pertama itu di saat kita melakukan pemanggilan sebelum adanya tambahan
sebuah kata kunci ditampilkan hanyalah 3. Namun setelah kita lakukan proses penambahan kata kunci, yaitu fakultas, maka program menampilkan 4 kata kunci, yaitu nama, kelas, jurusan, dan fakultas. Sekarang dapatkan nilai. Kita dapat menggunakan metode values untuk mengembalikan daftar semua nilai di dalam kamus. Jadi contohnya sama, di sini kita penggunaan key, namun sekarang kita akan coba menggunakan values. Kita langsung saja panggil, dimana yang tadinya karena kita menggunakan key menampilkan hanya kata kuncinya, sekarang karena kita menggunakan values, yang tampil adalah semua nilai yang ada di dalam variabel dict. Jadi untuk key lagi tidak tampil, namun yang tampil sekarang adalah keseluruhan dari nilai atau value yang ada dalam variabel dict. Daftar nilai adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin di dalam daftar nilai. Contohnya, buat perubahan pada kamus asli dan lihat apakah daftar nilai juga diperbaharui. Kita coba. Di sini kita tambahkan sebuah nilai. Misalnya dalam kata kunci kelas, kita ingin menambahkan nilai B. Kemudian kita panggil. Di mana output menampilkan 2 buah tampilan output, di mana ini adalah sebelum kita ubah nilainya dan ini setelah kita ubah nilainya. Di mana sebelum kita ubah nilainya, kelas atau nilai dari kata kunci ini adalah C, namun setelah kita ubah kata kunci kelas menjadi nilai dari kata kunci kelas menjadi B, maka output menampilkan hasil nilai dari kelas adalah B, bukan lagi C. Jadi dalam pergantian atau perubahan seperti ini. Sekarang kita akan menambahkan sebuah item baru ke kamus asli tanpa melihat apakah daftar nilai juga diperbaharui, dan kita akan melihat apakah daftar dari nilai tersebut diperbaharui. Kita coba. Di sini kita masukkan key. Terus kita ganti. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan sebuah variabel kata kunci. Di sini kita akan tambahkan universitas. Kemudian di sini kita ganti Halo Oleo. Kita cetak. Setelah ini kita lakukan proses running, di mana output menampilkan hasil dari variabel X terlebih dahulu atau daftar awal terlebih dahulu, di mana daftar ini hanya 3 buah kata kunci, di mana nama, kelas, dan jurusan. Namun setelah kita tambahkan, output menambahkan sebuah kata kunci universitas. Selanjutnya kita akan dapatkan barang. Metode ini atau items dapat mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tuple dalam daftar. Dapatkan daftar pasangan kunci nilai. Di sini kita akan menampilkan
item, jadi bukan lagi kata kunci dan value, sekarang kita gunakan items seperti ini. Kita lihat bagaimana tampilannya. Di sini daftar ini berubah menjadi sebuah daftar tuple, jadi bukan lagi daftar dari dictionary, melainkan daftar ini berubah menjadi sebuah daftar tuple, di mana kita bisa melihat di mana di sini dijelaskan bahwa setiap items dalam kamus sebagai tuple. Jadi daftar ini yang sebelumnya merupakan sebuah dictionary, namun sekarang terganti menjadi sebuah daftar tuple. Daftar yang dikembalikan adalah tampilan item kamus. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin di dalam sebuah daftar items. Contohnya, buat perubahan pada kamus asli dan lihat bahwa apakah daftar item juga diperbaharui. Di sini kita akan gunakan sebuah kata kunci, yaitu nama. Kita akan ganti nama ini. Kemudian di bagian ini. Jadi kalau kita mau mengganti item itu kita lakukan setelah proses pemanggilan yang pertama. Jadi di sini kita masukkan dulu kata kuncinya, yaitu nama. Kita ganti menjadi Nabila misalnya. Kita lihat tampilannya. Di sini menampilkan sebuah daftar yang mana awalnya adalah dictionary diganti menjadi daftar tuple. Di mana awalnya nama ini adalah Fadia sebelum dilakukan perubahan, yaitu nama adalah Fadia, kelasnya adalah kelas C, kemudian jurusan adalah informatika. Namun setelah kita lakukan perubahan di mana nama ini berubah menjadi nama baru, yaitu Nabila, di mana nama adalah Nabila, kelas C, dan jurusan teknik informatika. Di mana di sini kita bisa melihat terjadi sebuah perbaharuan dari program ini atau output dari program ini. Sekarang tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar item juga diperbaharui. Sekarang kita akan menambahkan item baru. Di sini kita tambahkan misalnya fakultas. Kita ganti di sini teknik. Kita coba panggil. Di mana output menampilkan sebuah hasil berupa daftar tuple, di mana terjadi perubahan output atau hasil, di mana awalnya kata kunci ini atau pasangan ini hanya 3 sebelum kita lakukan penambahan. Namun setelah kita lakukan penambahan, variabel ini atau kata kunci, maksudnya pasangan kata kunci value ini bertambah menjadi 4 pasangan karena kita lakukan penambahan pada baris sebelum baris terakhir. Untuk yang terakhir, kita akan periksa apakah ada sebuah kata kunci. Untuk menentukan apakah kunci tertentu ada dalam sebuah kamus, kita dapat gunakan in sebagai kata kuncinya. Di sini kita hapus dulu. Kita tambahkan sebuah pengkondisian if dik kita masukkan dulu kata kuncinya, misalnya nama. Apakah kata kunci nama di variabel dik itu ada? Kemudian kita masukkan sebuah print. Kita masukkan ya. Kata kunci itu ada di dalam daftar. Kita lakukan pemanggilan.
kita tambahkan fungsi print untuk mencetak variabel ini atau pesan ini. Ya, kata kunci itu ada di dalam daftar. Misalnya di sini kita ganti bahwa kita akan masukkan sebuah kata kunci yang tidak ada di dalam daftar. Misalnya universitas. Bisa kita lihat bahwa universitas ini tidak ada di dalam daftar. Kita tambahkan dulu else, masukkan print. Tidak ada kata kunci yang ada, tidak ada kata kunci di dalam daftar. Yang tampil adalah tidak ada kata kunci di dalam daftar. Sekarang kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu mengubah sebuah item dictionary. Kita dapat mengubah sebuah nilai item tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya. Jadi di sini kita akan mengubah sebuah nilai dari kata kunci. Di sini sudah pertama kita masukkan sebuah variabel. Kemudian kita masukkan data dari atau pasangan kunci dan value. Di sini kita masukkan nama, kemudian kelas, kemudian jurusan, di sini kita sudah membuat 3 buah pasangan kunci dan value. Sekarang kita akan memasukkan sebuah kata kunci yang akan kita ubah nilainya. Kita masukkan variabel dict, kemudian kata kunci yang akan kita ubah nilainya. Misalnya di sini kita akan ubah namanya. Kita masukkan nama, dimana nama ini akan kita ubah menjadi nama baru, misalnya Nabila. Selanjutnya kita masukkan fungsi print, masukkan variabel dict. Kita panggil. Di sini output menampilkan namanya adalah Nabila, kelas C dan jurusan Teknik Informatika. Di mana di sini output menampilkan hasil yang terbaru atau setelah program diperbaharui. Selanjutnya kita masuk ke perbarui kamus. Metode update dapat kita gunakan untuk memperbarui kamus dengan item dari argumen yang diberikan. Argumennya itu harus berupa kamus atau objek yang dapat kita ubah dengan pasangan key dan value. Kita hapus dulu. Di sini kita masukkan update. Jadi di sini karena kita ingin gunakan metode update, kita tambahkan update dulu. Kita ganti kurung dari kata kunci ini, kita ganti jadi kurung biasa. Kemudian kita masukkan kurung kurawal. Jangan lupa untuk bagian ini kita ganti tandanya menjadi titik 2. Oke, kita langsung saja running. Kita lihat ada error, sepertinya ada di sini.
info update. Oke, kita running, dimana program atau output menampilkan nama adalah Nabila, kelas C, jurusan Teknik Informatika, dimana output menampilkan hasil perubahan dari kata kunci nama yang awalnya adalah Fadia diganti menjadi Nabila. Jadi nilai dari kata kunci nama ini terjadi sebuah perbaharuan. Sekarang kita akan masuk ke tahapan yang keempat, yaitu tambahkan item pada kamus atau dictionary. Menambahkan item ke kamus dilakukan dengan menggunakan sebuah kata kunci indeks baru dan memberikan nilai. Di sini kita akan membuat sebuah kata kunci baru dan nilai yang baru. Pertama-tama kita masukkan sebuah variabel. Kemudian kita masukkan beberapa pasangan kunci dan value. Sini kita masukkan nama buah, misalnya mangga. Kemudian berat, sini kita masukkan 3 kilo. Kemudian jenis mangga, untuk jenis mangganya itu mangga apel. Ini sudah kita buat sebanyak 3 buah pasangan key value. Sekarang kita akan membuat sebuah program untuk menambahkan pasangan key dan value yang baru. Misalnya di sini kita masukkan dik, kemudian kita masukkan sebuah kata kunci, yaitu apa ya sini yang belum ada, jenis mangga, warna. Kita masukkan warna, kemudian kita masukkan warnanya itu misalnya merah. Sekarang kita lakukan pemanggilan dengan menggunakan print, masukkan variabelnya. Kita tampilkan, dimana output menampilkan nama buah, kemudian berat, jenis mangga, dan warna. Sebelumnya ini kita hanya mendefinisikan sebanyak 3 buah pasangan key dan value, namun setelah kita tambahkan pasangan yang baru, maka output menampilkan sebanyak 4 buah pasangan key dan value di dalam sebuah program dik atau di dalam variabel dik. Sekarang perbaharui kamus. Kita dapat menggunakan metode update dalam memperbaharui kamus dengan item dari argumen tertentu. Jika item tidak ada, maka item akan ditambahkan. Argumennya itu harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci dan value. Di sini kita masukkan saja langsung metodenya, yaitu update. Kita titik untuk pemisahan. Kita masukkan update karena kita ingin masukkan sebuah dictionary, maka kita gunakan kurung kurawal. Kita hapus juga ini. Kita masukkan kata kunci yang baru, misalnya di sini kita masukkan rasa, kemudian kita masukkan nilainya manis. Oke, seperti ini, dimana kita bisa melihat perbedaan dari program ini dan program sebelumnya itu hanya terletak pada penggunaan metode update dan pemasukan tambahan item tersebut, dimana awalnya jika kita tidak menggunakan update, kita langsung mendefinisikan saja. Namun jika kita menggunakan update, kita perlu merubah atau menggunakan
cara tersebut atau memasukkan item tersebut dengan menggunakan cara dictionary, yaitu dengan menggunakan kurung kurawal. Sekarang kita masuk ke tahapan yang kelima, yaitu menghapus item kamus. Ada beberapa metode dalam menghapus sebuah item di dalam dictionary atau kamus. Yang pertama itu dengan menggunakan metode pop, yang kedua dengan pop item, dan yang ketiga itu ada delete. Dan ada juga clear. Dimana dalam setiap metode ini dapat kita gunakan di dalam sintaks atau dalam proses penghapusan item. Langsung saja kita masuk ke metode yang pertama dengan menggunakan pop dalam menghapus sebuah item dengan menggunakan nama kunci yang ditentukan. Pertama-tama kita akan membuat sebuah variabel, di mana dalam variabel ini kita masukkan beberapa pasangan kunci dan nilai. Pertama, nama, kemudian kelas, selanjutnya jurusan, karena kita sudah membuat sebanyak 3 buah pasangan key dan value, sekarang kita akan masuk ke tahapan penghapusan sebuah kata kunci dari pasangan tersebut. Kita masukkan terlebih dahulu variabelnya, kemudian kita tambahkan metode pop. Dalam metode pop ini kita masukkan nama kunci yang akan kita hapus. Misalnya kita akan menghapus nama seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan print. Kita masukkan print. Kita panggil variabel yang memuat nama kunci tersebut, yaitu dict. Oke, kita lakukan proses pemanggilan, di mana output akan menampilkan hanya 2 pasangan kunci dan value, di mana nama itu tidak tampil di output karena sebelumnya kita telah melakukan proses penghapusan sebuah pasangan ini, sehingga yang tampil hanyalah 2 pasangan kunci dan nilai. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode pop item, di mana metode ini dapat kita gunakan untuk menghapus item yang terakhir dimasukkan di dalam sebuah variabel. Kita langsung saja coba. Kita gunakan saja data yang sebelumnya, kita langsung tambahkan saja atau mengganti metodenya. Ini kita masukkan pop item seperti ini. Jadi dalam menggunakan pop item itu kita tidak perlu lagi memasukkan sebuah nama kunci yang akan kita hapus, karena penggunaan dari pop item ini adalah menghapus sebuah pasangan kunci dan value di bagian terakhir dalam sebuah variabel. Di sini kita bisa melihat hanya tampil 2 buah pasangan kunci dan value, yaitu nama dan kelas, di mana jurusan yang berada pada bagian terakhir ini tidak tampil di bagian output karena telah dihapus oleh sistem. Selanjutnya ada del untuk menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Jadi penggunaan del ini mirip sama halnya dengan pop, di mana sama-sama menghapus sebuah item dengan menggunakan nama kunci.
Namun yang membedakan adalah untuk del ini saat melakukan penghapusan dia tidak mengembalikan nilai dari sebuah item. Namun untuk pop dia dapat mengembalikan nilai dalam suatu nilai. Jadi misalnya kita langsung aja ke contoh. Di sini misalnya dalam yang membedakan antara pop dan del itu saat kita menggunakan penghapusan di mana datanya itu data tersebut akan dihapus secara seluruhnya tanpa adanya nilai yang dikembalikan. Itu untuk penggunaan pop. Namun lain halnya dengan penggunaan del, di mana ketika sebuah data dihapus atau item tersebut dihapus, maka tidak akan ada nilai yang dikembalikan. Seperti itu. Dan juga untuk penulisan dari penggunaan del ini, dia digunakan sebelum variabel. Kemudian kita gunakan kurung siku, misalnya nama. Jadi kalau tadi misalnya pop kita gunakan setelah variabel dan menggunakan kurung biasa, namun untuk del ini kita gunakan sebelum dari variabel dan menggunakan kurung siku. Kita lakukan proses pemanggilan, di mana output yang ditampilkan sama hasilnya dengan menggunakan pop, yaitu pada bagian ini, di mana sama-sama menghapus sebuah nama kunci yang sama sehingga nama tersebut tidak tampil di output. Yang membedakan itu hanya penggunaan atau pengembalian nilainya saja. Ini untuk kesalahan penggunaan del kunci yang menghapus kamus sepenuhnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan del ini tanpa adanya sebuah definisi sebuah kata kunci. Jadi kita membutuhkan nama kunci dalam penggunaan del ini agar tidak terjadi error. Kita bisa coba. Di mana hal ini tidak akan menampilkan hasil dari output mengenai pasangan kunci yang ada di dalam variabel tersebut. Yang terakhir ada metode clear, di mana metode ini dapat mengosongkan sebuah kamus. Kita langsung saja coba. Di sini kita masukkan variabel terlebih dahulu, kemudian kita masukkan metode tersebut yaitu clear, kemudian tanda kurung. Jadi dalam clear ini kita tidak memasukkan lagi nama kunci, namun otomatis dia akan menghapus keseluruhan dari isi dari variabel dict. Kita coba running, di mana yang tampil hanyalah sebuah tanda kurung kurawal karena data dari variabel dict ini telah dihapus sepenuhnya dan tidak tersisa apapun, sehingga hanya menampilkan tanda kurung kurawalnya saja. Masuk ke tahapan yang keenam, yaitu loop dictionary atau kamus lingkaran. Kita dapat mengulang sebuah kamus dengan menggunakan for loop. Saat mengulang kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus. Namun, ada metode untuk kita lakukan pengembalian nilai juga. Ada cara di sini. Untuk contoh pertama, kita akan menampilkan terlebih dahulu sebuah nama kunci di dalam sebuah dictionary secara satu persatu. Pertama-tama kita masukkan sebuah variabel yang akan memuat data tersebut. Misalnya nama variabel tersebut adalah loop. Kemudian kita masukkan beberapa pasangan kunci. Misalnya jurusan, di sini kita masukkan kunci yang kedua, yaitu akreditasi, dan
universitas. Dalam jurusan ini kita masukkan sebuah nilai, yaitu teknik informatika. Kemudian untuk nilai yang kedua kita masukkan sangat baik. Dan yang ketiga halu oleo. Kita jangan lupa gunakan koma sebagai pemisah antara pasangan satu dengan pasangan lainnya. Kemudian kita masukkan blok perulangan untuk variabel x, di mana variabel x ini merupakan variabel iterasi di dalam variabel loop. Kemudian kita masukkan pemanggilan print di dalam variabel iterasi, yaitu variabel x. Oke, kita lakukan running, di mana output menampilkan sebanyak 3 buah nama kunci, yaitu jurusan, akreditasi, dan universitas. Tadi kita hanya menampilkan nama kunci, sekarang kita akan menampilkan nilai kunci di dalam sebuah dictionary secara satu persatu. Di sini kita masukkan blok perulangan, di mana x sebagai variabel iterasi di dalam variabel loop. Kemudian kita masukkan loop, kemudian variabel iterasinya, di mana hal ini dapat membuat program untuk menampilkan output, menampilkan nilai dari sebuah variabel loop. Jadi nilai yang di sini kita akan menampilkan nilai yang ada di dalam variabel loop secara keseluruhan. Di sini menampilkan 3 buah nilai, di mana ada teknik informatika, ada sangat baik, dan halu oleo. Jadi inilah tampilan atau nilai yang ada di dalam variabel loop, yaitu sebanyak 3 buah value atau nilai. Untuk contoh ketiga, kita dapat menggunakan metode values untuk mengembalikan nilai kamus. Sekarang kita akan menambahkan variabel value, metode value ke dalam perulangan ini. Kita masukkan values, kita tambahkan saja. Kemudian kita masukkan variabel x. Seperti ini, di mana hal ini akan mengembalikan nilai yang ada di dalam variabel loop secara berurutan dengan memasukkan variabel x, yaitu secara iterasi, yaitu variabel iterasi, di mana output menampilkan 3 buah nilai atau value, yaitu teknik informatika, sangat baik, dan halu oleo, di mana nilai-nilai ini merupakan nilai atau value yang ada di dalam variabel loop. Kita dapat menggunakan keys, metode key, untuk mengembalikan kunci kamus. Tadi ini kita mengembalikan nilai kamus, sekarang kita akan mengembalikan nilai dari nama kunci. Caranya sama, hanya saja kita mengganti metodenya, di mana tadi kita gunakan values, sekarang kita menggunakan keys. Jadi output di sini menampilkan pengembalian nilai dari sebuah nama kunci dalam variabel loop, yaitu jurusan, akreditasi, dan universitas. Kemudian ada contoh terakhir, kita dapat mengulangi key dan value dengan menggunakan items, metode items. Di sini kita bisa gunakan beberapa variabel iterasi di dalam satu variabel.
Di sini kita akan menambahkan variabel iterasi di mana X untuk nama kunci dan Y untuk value di dalam variabel loop. Kemudian metodenya kita ganti menjadi items. Oke. Selanjutnya kita ganti juga di sini pemanggilannya dengan menggunakan tambahan variabel yaitu Y. Di mana hal ini akan menampilkan atau melakukan pengembalian nilai dari nama kunci dan value dari variabel loop. Di mana output menampilkan jurusannya Teknik Informatika, kemudian akreditasi sangat baik, dan Universitas Halu Oleo. Di mana hal ini menggabungkan antara nama kunci dan nilai dalam sebuah variabel. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu copy dictionary atau menyalin kamus. Kita dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik dik 2 sama dengan dik 1, karena dik 2 hanya akan menjadi referensi dari dik 1. Dan perubahan yang dilakukan di dik 1 secara otomatis juga akan dilakukan di dik 2. Ada cara untuk membuat salinan, salah satunya dengan menggunakan metode bawaan copy. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh untuk membuat sebuah salinan kamus dengan menggunakan metode copy. Sekarang kita akan membuat terlebih dahulu sebuah variabel yang akan memuat beberapa pasangan key dan value. Misalnya di sini kita masukkan kamus sama dengan kita masukkan beberapa kunci, yaitu jurusan, akreditasinya, dan universitasnya. Kita sudah membuat 3 buah kunci. Sekarang kita akan masukkan value-nya, di mana untuk jurusan kita masukkan Teknik Informatika. Untuk akreditasi kita masukkan sangat baik. Dan untuk universitasnya kita masukkan Halu Oleo. Oke. Sekarang kita sudah menampilkan 3 buah pasangan key dan value di dalam variabel kamus. Sekarang kita akan membuat sebuah variabel baru, di mana variabel ini nantinya akan kita gunakan untuk melihat bagaimana proses perubahan saat dilakukan penyalinan data. Kita masukkan kamus copy sama dengan, karena kita ingin menyalin data dari kamus ini, maka kita masukkan namanya kamus, kemudian kita tambahkan copy metodenya. Nah, sekarang karena kita ingin melihat proses penyalinan datanya, sekarang kita akan melakukan proses perubahan di dalam sebuah data pada variabel kamus. Kita akan mengubah sebuah kata kunci yang ada dalam variabel kamus, yaitu nama jurusannya, dari awalnya itu adalah Teknik Informatika, kita ganti menjadi Teknik Sipil. Oke. Sekarang kita lakukan proses pemanggilan dari kedua variabel ini. Kita lihat dulu tampilannya, di mana output menampilkan hasil untuk pemanggilan print yang pertama, di mana data ini sesuai dengan data aslinya, data awal yang ada di
yang ada di variabel kamus. Sedangkan untuk kamus copy atau salinannya itu dia sama seperti kamus yang di atas pada data ini, namun yang membedakan setelah ada perubahan pada bagian kamus tersebut, dia mengikuti perubahan tersebut. Jadi dia hanya ikut mereferensi yang sebelum perubahan, sedangkan setelah ada perubahan dia akan menyalin perubahan tersebut atau mengikuti perubahan tersebut. Ada sebuah cara lain untuk membuat salinan dengan menggunakan fungsi bawaan dik. Contohnya, kita akan membuat sebuah salinan dengan menggunakan fungsi dik. Kita bisa komentar dulu ini. Tak copy saja. Di sini kita copy saja. Terus kita ganti di sini, karena kita menggunakan fungsi, maka fungsinya terlebih dahulu kita masukkan. Di sini kita masukkan dik, kemudian kita masukkan variabelnya. Variabelnya adalah kamus. Oke, seperti ini. Kemudian kita tampilkan running. Ini kita ganti jadi kamus dik, kamus 1, ini kamus 2, ini kamus 2, yang ini kita ganti juga supaya ada perbedaan di antara penggunaan masing-masing ini. Oke, saya rasa sudah terjadi perubahan untuk semuanya. Kita coba tampilkan perubahannya atau salinan datanya. Kita running. Dimana untuk bagian pertama ini, seperti yang kita bahas sebelumnya, di mana dia mengikuti perubahan ketika ada sebuah perubahan di dalam variabel asli. Sedangkan untuk penggunaan fungsi dik di sini, kita bisa lihat di mana dia tetap menampilkan data tersebut yang sama, di mana ketika ada perubahan dia menampilkan perubahan tersebut. Atau kita hapus saja untuk lebih baik. Oke, kita running. Di sini dia menampilkan di mana awalnya adalah teknik informatik. Jadi di sini dia kebalikan dari copy, di mana copy dia setelah ada perubahan di mana kamus aslinya itu mengikuti data asli dari data tersebut. Namun yang di sini data asli tersebut mengikuti perubahan, sedangkan data salinan mengikuti data asli. Jadi seperti itulah perbedaan antara copy dan dik. Sekarang kita akan masuk ke tahapan yang ke-8, yaitu nested dictionary atau kamus bersarang. Kamus dapat berisi kamus, ini disebut sebagai nested dictionary atau kamus bersarang. Contohnya, kita akan membuat sebuah kamus yang berisi 3 kamus.
Pertama-tama kita buat dulu kamus utamanya, yaitu daftar kamus, daftar buah saja, daftar buah. Kemudian kita masukkan kurung kurawal. Sekarang kita masukkan nama dari buah tersebut, misalnya mangga. Kemudian kita masukkan tanda kurung kurawal. Kita masukkan jenis, dari mangganya itu mangga golek. Kemudian warnanya, berat saja, beratnya itu 3 kilo misalnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi apel, jenisnya apel Cina. Apel Cina, beratnya 4. Kemudian yang ketiga itu ada jeruk, jenis jeruknya mandarin, beratnya 2. Oke. Di sini kita sudah membuat sebanyak 3 buah, membuat sebuah kamus, di mana dalam kamus daftar buah ini terdapat 3 buah kamus juga, yang dimana ada mangga, apel, dan jeruk. Sekarang kita ingin menampilkan data-data ini ke dalam output. Cara panggilnya yaitu print, masukkan daftar atau kamus utamanya. Oke, kita panggil. Dimana di sini output menampilkan mangga, jenis mangganya itu mangga golek dan beratnya 3. Kemudian ada apel, jenisnya apel Cina, beratnya 4, dan jeruk jenis mandarin dan beratnya 2. Ini adalah pembuatan dan pemanggilan dari nested dictionary. Atau jika kita ingin menambahkan 3 kamus ke dalam kamus baru, buat 3 kamus lalu buat 1 kamus yang berisi 3 kamus lainnya. Di sini kita disuruh untuk membuat kamus baru seperti ini di dalam kamus tersebut. Kita masukkan kamusnya, kita masukkan variabelnya yaitu daftar buah, kemudian kita jadikan dia sebagai kamus baru, di mana dalam kamus ini kita masukkan terlebih dahulu kuncinya. Pertama tadi mangga, yaitu mangga, kita hapus dulu tanda kutipnya untuk menjadikan dia bahwa ini adalah sebuah daftar. Masih error ya. Di sini kita ganti sama dengan
kita ubah dulu semuanya. Kita jadikan dulu semuanya ini menjadi sebuah daftar kamus. Kemudian kita masukkan daftar baru, yaitu daftar buah. Kemudian kita masukkan nama dan kuncinya, nama dari kamusnya. Kenapa ini error ya? Kita masukkan dulu, kemudian jeruk, kemudian apel. Oke, sekarang karena kita sudah menambahkan variabel baru, kamus baru, di mana kamus ini memuat 3 buah kamus, variabel dari ketiga kamus tersebut. Sekarang kita akan melakukan proses pemanggilan dari program ini dengan menampilkan daftar buah, di mana di sini kita menampilkan jenis-jenis atau data serta pasangan key dan value yang ada di dalam setiap kamus-kamus ini, di mana dalam kamus-kamus ini kita kumpulkan dalam satu kamus, yaitu daftar buah, di mana dalam daftar buah ini kita masukkan ketiga-tiganya data-data pasangan key dan value dalam program ini. Jadi kita hanya perlu memanggil satu variabel saja ke dalam program. Sekarang kita ingin mengakses item di kamus bersarang atau kamus nested. Untuk mengakses kamus tertumpuk, kita dapat menggunakan nama kamus yang dimulai dengan kamus luar. Misalnya di sini kita gunakan kata kuncinya. Misalnya dalam kamus apel, kita ingin menampilkan jenisnya, berarti sama dengan jenis. Kita hapus ini, kita ganti jadi kurung siku. Oke, kita running. Si error, kira-kira errornya ada di betul, errornya di line 20. Tapel penggunaan, kita lihat dulu. Oh, jadi kalau penggunaan item ini kita tidak bisa menggunakan cara seperti ini. Kita perlu
seperti ini, seperti cara yang pertama tadi, dimana kita perlu menggunakan kamus utama terlebih dahulu. Kemudian kita ubah lagi satu persatu. Mungkin ini akan lama. Kita masukkan lagi. Kita ulang saja. Sini sudah benar. Mangganya itu jenisnya oke. Jadi untuk melakukan proses pemanggilan dengan menggunakan mengakses item pada kamus nested itu, kita perlu menambahkan di sini kata kuncinya, misalnya mangga, kemudian jenisnya, dimana untuk jenis dari mangga adalah mangga golek. Kita akan membahas metode kamus atau dictionary method. Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat kita gunakan dalam kamus. Sekarang kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu metode dictionary. Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat digunakan dalam metode ini atau dalam dictionary. Yang pertama ada clear, di mana clear ini dapat kita gunakan untuk menghapus elemen dari kamus. Kemudian ada copy untuk mengembalikan salinan kamus. Kemudian ada foreign keys, di mana ini bisa kita gunakan untuk mengembalikan kamus dengan kunci dan nilai yang ditentukan. Selanjutnya ada ada get, di mana get ini dapat kita gunakan untuk mengembalikan nilai kunci yang ditentukan. Kemudian items, di mana items ini dapat kita gunakan untuk mengembalikan daftar yang berisi tuple untuk setiap pasangan yang memiliki pasangan nilai dan kuncinya. Selanjutnya keys, di mana kunci ini dapat kita gunakan untuk mengembalikan daftar yang berisi kunci kamus. Kemudian pop, di mana pop ini dapat kita gunakan untuk untuk mengembalikan daftar yang berisi kunci kamus. Kemudian pop ini dapat kita gunakan untuk menghapus elemen dengan kunci yang ditentukan. Kemudian pop item dapat kita gunakan untuk menghapus pasangan nilai kunci yang terakhir yang dimasukkan. Kemudian ada set default, di mana ini dapat kita gunakan untuk mengembalikan nilai kunci yang ditentukan. Jika kunci tidak ada, masukkan kunci dengan nilai yang ditentukan. Kemudian ada update, di mana update ini dapat kita gunakan untuk memperbaharui kamus dengan pasangan nilai kunci yang ditentukan. Terakhir values, di mana fungsi ini dapat kita gunakan untuk mengembalikan daftar semua nilai dalam kamus. Baik, itulah penjelasan saya mengenai dictionary Python dalam Witry School. Semoga apa yang saya bahas dan saya jelaskan bisa teman-teman sekalian pahami. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.